Apakah ketua SEC berikutnya bisa membawa dampak positif bagi Cardano? Analis kripto dan Gambardella menemukan keterkaitan tak terduga antara Cardano, ADA, dan Paul Atkins, yang dicalonkan untuk menggantikan Gary Gensler sebagai ketua SEC. Atkins, mantan komisioner SEC, dikabarkan memiliki aset kripto hingga $6 juta di luar Bitcoin. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kepemimpinannya akan mengubah regulasi kripto? Dan apa dampaknya bagi ADA? Mari kita bahas lebih dalam tentang hubungan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan Cardano. Gambardella mengungkap bahwa Atkins pernah tampil di kanal YouTube resmi Input Output pada tahun 2020. Bagi yang belum tahu, Input Output, IOHK, adalah perusahaan pengembang Cardano yang didirikan oleh Charles Hoskinson. Dalam diskusi tersebut, Atkins membahas beberapa hal penting, seperti masa depan adopsi blockchain, pentingnya kejelasan regulasi, potensi teknologi Cardano. Pendekatan ini sangat berbeda dengan Gary Gensler, yang lebih dikenal karena tindakan kerasnya terhadap kripto melalui berbagai tuntutan hukum dan kebijakan ketat. Meskipun Atkins belum secara langsung mendukung Cardano, keterlibatan masa lalunya menunjukkan bahwa ia memahami potensi proyek ini. Saat ini, Atkins sedang menjalani proses seleksi di Komite Perbankan Senat, dan banyak yang berharap bahwa ia bisa menjadi pemimpin yang lebih ramah terhadap kripto. Apa sikap Atkins terhadap regulasi kripto? Dalam sidang konfirmasi pekan lalu, Atkins menegaskan bahwa regulasi kripto adalah prioritas utamanya. Ia menyatakan, kita membutuhkan regulasi yang jelas dan efisien untuk mendorong inovasi serta melindungi investor. Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran industri bahwa kurangnya kejelasan regulasi saat ini menghambat pertumbuhan kripto. Jika dikonfirmasi sebagai ketua SEC, Atkins berencana bekerja sama dengan Kongres dan komisaris lainnya untuk mengembangkan regulasi yang lebih terstruktur untuk aset digital. Beberapa anggota parlemen, seperti Senator Tim Scott, mendukung pendekatannya dengan alasan bahwa inovasi kripto harus didorong. Sistem regulasi yang adil sangat dibutuhkan. Namun, tidak semua pihak setuju. Senator Elizabeth Warren menyuarakan kekhawatiran tentang besarnya kepemilikan kripto Atkins, yang bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan. Terlepas dari perdebatan ini, satu hal yang jelas, penunjukannya bisa mengubah pendekatan SEC terhadap kripto. Apa dampaknya bagi ADA? Di luar aspek regulasi, minat institusi terhadap Cardano semakin meningkat. Gambardella menyoroti beberapa perkembangan besar. Interactive Brokers, salah satu firma pialang terkemuka, baru saja menambahkan ADA, bersama Solana dan XRP untuk diperdagangkan. NU Bank, bank digital yang didukung oleh Berkshire Hathaway, telah mengintegrasikan ADA, menjadikannya tersedia bagi lebih dari 100 juta pengguna di Amerika Latin. Ini adalah tanda kuat bahwa pemain keuangan besar mulai serius mempertimbangkan Cardano. Namun, meskipun adopsi meningkat, harga ADA belum mengalami lonjakan besar. Kenapa? Menurut Gambardella, pergerakan harga ADA sangat terkait dengan siklus ekonomi yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa pasar kripto sebelumnya mengalami lonjakan besar karena suntikan likuiditas dari Federal Reserve. Saat ini, kita masih berada dalam fase quantitative tightening, QT, di mana Federal Reserve mengurangi likuiditas di pasar. Namun, jika kebijakan ini mulai beralih ke pelonggaran, hal itu bisa meningkatkan likuiditas, mendorong pasar kripto naik, memicu lonjakan harga besar bagi ADA. Sejauh ini, ADA telah naik dari level support jangka panjangnya di $0.30 menjadi sekitar $0.73. Meskipun volatilitas jangka pendek masih bisa terjadi, Gambardella tetap optimis terhadap prospek jangka panjang ADA. Apa langkah berikutnya untuk Cardano dalam lanskap regulasi yang berubah? Jika Paul Atkins dikonfirmasi sebagai ketua SEC, kita mungkin akan melihat regulasi yang lebih jelas dan menguntungkan bagi Cardano. Pendekatan SEC yang lebih lunak terhadap kripto. Peningkatan adopsi institusional untuk ADA. Namun, ada beberapa ketidakpastian. Perubahan regulasi membutuhkan waktu. Harga ADA tetap bergantung pada tren pasar yang lebih luas. Tidak semua anggota parlemen mendukung kebijakan yang ramah kripto. Terlepas dari itu, fundamental Cardano tetap kuat dan minat institusi terus berkembang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kepemimpinan Paul Atkins akan membawa manfaat bagi Cardano? Apakah SEC akhirnya akan memberikan regulasi yang lebih jelas untuk kripto? Apakah harga ADA akan segera mengalami lonjakan besar? Jika Anda merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.